Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senator, bertemu lagi dengan The Voice Podcast DPD RI. Bersama saya Intan Fitria Yuliani akan menjadi host dalam acara ini. Dan sekarang kita sudah bergabung dengan Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, yaitu Bapak Insinyur Bambang Sutrisno MM. Selamat datang Bapak di podcast The Voice DPD RI. Terima kasih Mbak Apa Intan. kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Bapak sudah menjadi Ketua BAP DPD RI selama berapa lama ya Pak ya? Saya menjadi Ketua BAP ini untuk tahun kedua, Mbak. Tahun kedua. Ya. Berarti sudah paham sekali dengan tugas dan fungsi BAP DPD RI. Secara singkat Pak, apa saja tugas dan fungsi BAP DPD RI Pak? Tugas dan fungsi BAP DPD RI yang pertama adalah satu, menindaklanjuti hasil IHPS BPK yang berkaitan dengan masalah korupsi, maladministrasi dan pelayanan publik. Ini tentunya banyak sekali pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang disampaikan pada BAP dapat kami tindak lanjuti. Pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan maladministrasi ya Pak ya? Untuk yang korupsi, indikasi korupsi itu terutama adalah masalah menindaklanjuti IHPS BPK. Ini adalah kita arahnya ke sana, tapi kalau yang masyarakat adalah yang indikasi maladministrasi dan pelayanan publik. Pelayanan publik. Ya. Kasus apa Pak yang sebagian besar ditangani oleh BAP DPD RI? Untuk yang penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah pelayanan ataupun pelayanan publik maupun maladministrasi, kebanyakan adalah masalah tanah, sengketa tanah, masalah yang ditangani kemarin ada juga masalah ganti rugi tanah, masalah PHK yang belum mendapatkan pesangon, serta beberapa berkaitan masalah dengan perizinan maupun kehutanan. Yang melihat di podcast DPD RI ini, karena DPD RI memang dari daerah untuk Indonesia ya Pak ya, pasti banyak sekali kasus-kasus yang ada di daerah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat di daerah bagaimana mereka cara mengadukan permasalahan atau kasus yang mereka hadapi ke BAP DPD RI Pak. Memang ini kita sudah memberikan suatu informasi pada masyarakat, terutama melalui anggota-anggota. Artinya kalau ada keluhan dari masyarakat dapat disampaikan pengaduan langsung ke Ketua DPD RI ataupun ke Ketua BAP DPD RI. Sehingga apa yang menjadi pengaduan ini akan kita adakan suatu telahan, dapat dipelajari yang memungkinkan dapat kita tindak lanjuti. Karena apa yang menjadi tugas kita adalah berkaitan dengan masalah tugas yang sudah ditugaskan kepada kita, sehingga pengaduan kalau sudah relevan dengan tugas kita, tentunya kita akan tindak lanjuti sampai pada puncaknya dengan menghadirkan semua stakeholder yang terlibat di situ. Selama kepemimpinan Bapak sebagai Ketua BAP, kasus yang sudah berhasil ditangani oleh BAP bisa disebutkan Pak? Apa saja Kasus kira-kira? yang sudah berhasil ditangani pada tahun masa sidang 2021-2022 itu adalah kemarin masalah izin pembangunan listrik di Desa Turganda Turgamba, Kecamatan Sumatera Utara. Itu alhamdulillah sudah berhasil, sampai sekarang sudah dibangun dan sudah diresmikan oleh Bupati. Alhamdulillah ya Pak ya, akhirnya berkat kita berhasil. perjuangkan, mereka sudah hampir 13 tahun memperjuangkan untuk membangun listrik ini terkatung-katung karena masalah koordinasi aja, sehingga dengan BAP menemukan mendudukkan bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini alhamdulillah bisa clear dan sekarang masyarakat sudah menikmati jaringan listrik yang sudah dibangun. Yang kedua adalah masalah sawit, masalah istilahnya kerjasama masyarakat dengan perusahaan sawit di Bangka Belitung. Alhamdulillah dapat difasilitasi. Ini dalam proses, mudah-mudahan nanti
tindak lanjutnya bisa lebih menggembirakan lagi. Kalau itu kasus yang berhasil, Pak. Ya. Kalau kasus yang sulit ditangani itu contohnya kasus apa aja, Pak? Contoh yang susah ditangani itu adalah berkaitan dengan masalah tanah. Masalah tanah itu kadang-kadang banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Istilahnya masyarakat selalu pada kondisi yang sangat lemah. Karena masyarakat itu kadang-kadang dan kebanyakan mereka itu lemah di kepemilikan fakta dan data. Sehingga mereka itu ada selalu kalau diadakan suatu diskusi, kita pertemukan dengan semua stakeholder, mereka selalu ada suatu titik lemah yang ada. Dan tentunya ini adalah suatu kebijakan Menteri ATR BPN mesti harus cari terobosan agar hak-hak masyarakat itu dapat dikembalikan. Bermitranya kebanyakan dengan ATR BPN atau dan BPK ya Pak ya? Atau ada yang lainnya Pak mungkin bisa disebutkan bermitra BAP? Bermitra kita pertama BPK, itu yang jelas kalau ada IHPS. Yang kedua sesuai dengan mitra stakeholder yang menjadi kendala dengan masyarakat. Contoh misalkan masalah tanah otomatis kan BPN, pemerintah daerah, kemudian ATR BPN dan sebagainya. Terus masalah kehutanan bisa masalah hutan dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dinas kehutanan dan terkait. Ini adalah banyak sekali. Jadi mitra kita tuh fleksibel. Kementerian BUMN pun kita mitra. Seperti kemarin adanya suatu tuntutan masalah PHK Merpati Airlines yang istilahnya sampai sekarang belum dapat ganti rugi, kan kita menjadi mitra juga. Jadi semua menjadi mitra kita sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kasus yang sedang ditangani Ya. ya Pak ya. Suka dukanya apa nih Pak? 2 tahun itu kan menjadi pimpinan itu lumayan ya Pak ya gitu. Ya. Suka dukanya untuk menjadi pimpinan BAP apa sih Pak? Ya sukanya itu kalau apa yang kita perjuangkan itu berhasil. Ini adalah luar biasa, menjadi kepuasan batin bagi kami. Dan menjadi suatu sumbangan yang diberikan pada DPD itu, inilah hasil kami. Inilah bentuk-bentuk yang dapat kami sumbangkan, sehingga inilah kepuasan batin kita bisa berbuat untuk masyarakat. Dukanya adalah memang kalau persoalan-persoalan mengalami tidak menemukan titik temu. Ini yang satu kadang-kadang menjadi beban kami. Seakan-akan waduh, kami belum maksimal, walaupun itu karena semua tergantung regulasi yang ada. Kemudian apa kira-kira Pak untuk kedepannya ini BAP DPD RI apakah akan ada terobosan atau program kerja kedepannya itu seperti apa Pak? Kalau kita tugas ke depan, saya rasa tetap mengacu apa yang menjadi yang ditugaskan pada kita. Tugas kita adalah untuk tadi saya sebutkan masalah maladministrasi, pelayanan publik dan korupsi, itu aja. Artinya kita tidak mau melangkah terobosan lain di luar tugas yang diberikan pada kami. Sedangkan tugas yang diberikan pada kami aja sudah cukup berat, cukup banyak yang kita tangani, sehingga kita harus mengambil suatu langkah yang efektif gitu. Saya rasa ke depan kita harus mengefektifkan bahwa pengaduan-pengaduan ataupun IHPS dapat kita buat kajian dan tindak lanjut yang lebih efektif lagi. Contoh bagaimana dengan pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada DPD RI dapat segera ditindaklanjuti dan membawa hasil yang baik untuk masyarakat. Itu yang harapan kami seperti itu. Terakhir ini Pak, biasanya kan kalau misalnya BAP mendapatkan pengaduan dari masyarakat gitu, mereka hanya memberikan informasi yang sedikit sehingga sulit untuk ditindaklanjuti seperti itu. Mungkin Bapak ada saran bagi para masyarakat yang ada di luar sana untuk bagaimana sih prosedur atau apa saja ya kelengkapan yang harus mereka siapkan sebelum mereka mengajukan pengaduan kepada kita begitu Pak? Ya, maunya kita mendapat pengaduan itu datanya udah lengkap. Tapi namanya masyarakat kan mereka tidak paham apa-apa yang harus dipersiapkan, sehingga mereka kan kadang-kadang mengadukan seadanya. Tapi walaupun begitu akan kita terima dengan senang hati, dengan catatan bahwa kita akan minta tambahan data-data tambahan, sehingga apa yang menjadi pengaduan mereka tuh kita mendapatkan suatu backup data yang akurat. Nah, di samping itu nanti ada pertemuan, misalnya
mengundang mereka yang mengadu itu memberikan informasi yang jelas supaya nanti kita bisa lebih mendapatkan informasi yang lengkap baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga nanti apa yang menjadi pembahasan kita bisa lebih sesuai dengan target yang kita inginkan. Baiklah, singkat tapi jelas ya Pak ya, fungsi dan tugas BAP, apa yang sudah dilaksanakan oleh BAP DPD RI, bagaimana program ke depannya, dan bagaimana cara masyarakat untuk mengadukan ke BAP DPD RI. Jadi untuk Sobat Senator di luar sana, jika memiliki masalah atau mau mengadukan permasalahan yang sesuai dengan fungsi dan tugas BAP, mungkin bisa langsung menghubungi ke BAP DPD RI, bisa melalui email ya Pak ya, di bap@dpd.go.id. Jadi bisa melalui email, bisa melalui datang langsung ke BAP DPD RI, atau bisa melalui kantor perwakilan di daerahnya bisa Pak? Bisa juga Menemui langsung Iya. anggota daerahnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang singkat dan jelas. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Baiklah Sobat Senator, semoga perbincangan singkat tadi memberikan banyak manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng dari YouTube channel kita Kabar Senator. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.